Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang, serta keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembahasan yang sangat penting hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara dan teman-teman semua untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena dengan begitu, Bapak Ibu tidak akan ketinggalan berbagai informasi penting seputar kesehatan, khususnya yang relevan untuk kita semua, terutama bagi orang tua dan lansia yang ingin tetap sehat, bugar, dan terhindar dari berbagai penyakit. Sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan. Judul kita hari ini adalah 5 kegiatan pagi hari yang harus dilakukan lansia untuk menjaga imunitas tubuh, terhindar dari segala penyakit. Kenapa saya memilih topik ini? Karena sering sekali kita lihat banyak lansia yang menganggap masa tua identik dengan sakit-sakitan. Mereka merasa wajar jika tubuh mudah lelah, gampang sakit, atau bahkan tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Padahal, faktanya tidak begitu. Banyak penelitian kesehatan menunjukkan bahwa imunitas tubuh lansia masih bisa dijaga dengan baik asalkan mereka punya kebiasaan sehat, terutama di pagi hari. Pagi adalah waktu yang sangat berharga. Tubuh manusia memiliki ritme sirkadian atau jam biologis yang mengatur kapan tubuh bekerja lebih aktif, kapan hormon diproduksi lebih banyak, dan kapan tubuh butuh istirahat. Nah, pagi hari adalah waktu emas bagi lansia untuk menyalakan mesin tubuhnya agar kuat sepanjang hari. Jika pagi hari dilewati dengan cara yang benar, tubuh akan lebih tahan terhadap virus, bakteri, bahkan penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Lalu apa kegiatan pertama yang harus dilakukan? Yang paling utama adalah berjemur di bawah sinar matahari pagi. Ini adalah solusi pertama yang sederhana, murah, tapi sering dilupakan. Berjemur di bawah sinar matahari terutama sebelum pukul 9 pagi memiliki manfaat luar biasa bagi tubuh lansia. Sinar matahari pagi adalah sumber alami vitamin D. Menurut jurnal kesehatan yang diterbitkan oleh National Institutes of Health, vitamin D memiliki peran besar dalam menjaga imunitas tubuh, mengatur penyerapan kalsium untuk tulang, dan bahkan berpengaruh pada suasana hati seseorang. Lansia yang kekurangan vitamin D akan lebih mudah mengalami nyeri sendi, tulang kropos, mudah jatuh, hingga depresi. Di Indonesia sendiri, kasus kekurangan vitamin D cukup tinggi, padahal kita adalah negara tropis yang setiap hari disinari matahari. Hal ini terjadi karena banyak orang, terutama lansia, lebih suka berdiam diri di dalam rumah. Mereka jarang keluar untuk berjemur, padahal sinar matahari bisa menjadi obat alami. Bagaimana cara berjemur yang benar? Lansia sebaiknya berjemur selama 15 hingga 20 menit setiap pagi. Tidak perlu terlalu lama. Cukup di halaman rumah, teras, atau bahkan di depan pintu. Bagian tubuh yang sebaiknya terkena sinar matahari adalah wajah, tangan, dan kaki. Tidak harus seluruh tubuh. Yang penting lakukan secara rutin setiap hari. Selain meningkatkan vitamin D, berjemur juga terbukti membantu produksi hormon serotonin. Hormon ini disebut juga sebagai hormon bahagia. Jadi lansia yang rutin berjemur akan merasa lebih bersemangat, tidak gampang murung, dan punya kualitas tidur yang lebih baik di malam hari. Mari kita bayangkan sebentar. Seorang kakek atau nenek yang setiap pagi membiasakan diri duduk di teras rumah, menikmati sinar matahari, sambil menghirup udara segar. Bayangkan, wajahnya yang tersenyum, badannya lebih bugar, dan pikirannya lebih tenang. Bukankah itu adalah gambaran kehidupan yang indah di masa tua? Kebiasaan sederhana ini sering diremehkan padahal dampaknya sangat besar. Bahkan dalam dunia medis, vitamin D yang berasal dari sinar matahari disebut sebagai salah satu faktor pelindung dari penyakit autoimun dan infeksi pernafasan. Bagi lansia, sistem imun memang sudah menurun secara alami karena proses penuaan. Tetapi dengan tambahan vitamin D dari berjemur, daya tahan tubuh bisa tetap kuat sehingga tidak gampang terserang flu, batuk, ataupun penyakit yang lebih serius. Maka, solusi pertama bagi semua lansia adalah jadikan berjemur di bawah sinar matahari pagi sebagai rutinitas harian. Jangan ditunda, jangan dianggap sepele, sebab kesehatan itu tidak bisa dibeli dengan uang.
Sedikit kebiasaan sederhana di pagi hari bisa menjadi penentu kualitas hidup di masa tua. Setelah kita memahami pentingnya berjemur di pagi hari sebagai solusi pertama untuk menjaga imunitas lansia, mari kita masuk pada solusi berikutnya. Kegiatan pagi yang tidak kalah penting adalah melakukan peregangan dan olahraga ringan. Banyak orang tua mengira bahwa olahraga di usia lanjut itu berbahaya, padahal justru sebaliknya. Olahraga ringan adalah kunci untuk menjaga kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan memperkuat otot maupun persendian yang mulai melemah. Kita perlu ingat, seiring bertambahnya usia, massa otot akan menurun. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut sarkopenia. Lansia yang tidak aktif bergerak akan lebih cepat kehilangan kekuatan ototnya, sehingga mudah jatuh, sulit berdiri, dan lambat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Itulah mengapa dokter-dokter di bidang geriatri sangat menganjurkan lansia untuk tetap aktif, minimal dengan peregangan atau senam pagi. Menurut World Health Organization, lansia disarankan untuk melakukan aktivitas fisik setidaknya 150 menit per minggu. Tidak harus berat, cukup aktivitas yang membuat tubuh bergerak dan jantung berdetak sedikit lebih cepat. Di Indonesia, kita bisa lihat bahwa banyak puskesmas atau posyandu lansia yang mengadakan senam pagi setiap akhir pekan. Itu bukan sekedar kegiatan sosial, tapi betul-betul bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Bagaimana cara melakukannya di rumah? Cukup sederhana. Lansia bisa memulai dengan peregangan di tempat tidur setelah bangun tidur. Misalnya dengan mengangkat kedua tangan ke atas sambil menarik nafas dalam-dalam, lalu menurunkannya perlahan sambil menghembuskan nafas. Bisa juga dengan menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri untuk melatih otot leher, atau memutar pergelangan tangan dan kaki agar aliran darah lebih lancar. Setelah itu, bisa dilanjutkan dengan jalan kaki di sekitar rumah selama 10 hingga 15 menit. Jika tidak memungkinkan keluar rumah, jalan di dalam rumah pun sudah cukup baik. Di beberapa daerah, kita sering melihat kakek nenek berkumpul di lapangan atau halaman masjid untuk melakukan senam lansia. Itu adalah contoh nyata betapa pentingnya olahraga pagi bagi mereka. Selain menyehatkan tubuh, aktivitas ini juga memberi dampak sosial. Ada interaksi, ada kebahagiaan, ada tawa bersama teman sebaya. Dan semua itu akan berpengaruh langsung terhadap imunitas tubuh. Karena imun bukan hanya soal fisik, tetapi juga kondisi mental yang bahagia. Lantas, kenapa olahraga bisa meningkatkan imunitas? Penjelasannya begini, saat tubuh bergerak, sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Ini membantu sel-sel darah putih, tentara alami tubuh kita, untuk bergerak lebih cepat ke seluruh tubuh sehingga lebih efektif melawan kuman atau virus. Selain itu, olahraga juga terbukti meningkatkan kadar hormon endorfin, yang membuat tubuh terasa lebih segar dan pikiran lebih positif. Ada sebuah penelitian dari Harvard Medical School yang menjelaskan bahwa olahraga ringan secara rutin dapat mengurangi risiko penyakit kronis hingga 40% pada lansia. Penyakit kronis yang dimaksud termasuk diabetes tipe 2, hipertensi, bahkan beberapa jenis kanker. Luar biasa bukan? Namun perlu diingat, olahraga untuk lansia tidak boleh sembarangan. Ada beberapa tips yang harus diperhatikan. Pilih olahraga dengan intensitas ringan hingga sedang. Gunakan alas kaki yang nyaman dan tidak licin. Lakukan pemanasan sebelum mulai dan pendinginan setelah selesai. Jangan memaksakan diri jika terasa pusing, nyeri dada, atau sesak nafas. Konsultasikan dengan dokter jika punya riwayat penyakit jantung atau sendi. Olahraga ringan yang paling direkomendasikan adalah senam lansia, jalan kaki, tai chi, atau yoga khusus lansia. Aktivitas-aktivitas ini terbukti aman sekaligus efektif. Mari kita bayangkan contoh sehari-hari. Ada seorang nenek-nenek berusia 70 tahun, setiap pagi ia bangun, minum segelas air hangat, lalu berjalan perlahan di halaman rumahnya. Tangannya diayunkan, ia sesekali tersenyum menyapa tetangga. 15 menit berlalu, ia kembali masuk ke rumah, wajahnya lebih segar, tubuhnya lebih hangat, dan nafasnya lebih lega. Dengan kebiasaan kecil ini, tubuhnya menjadi lebih kuat, imunnya lebih terjaga. Bandingkan dengan lansia yang memilih hanya duduk di kursi sepanjang hari.
tubuhnya akan lebih cepat kaku, sendinya sakit, dan daya tahan tubuhnya menurun. Inilah alasan kenapa olahraga ringan harus dijadikan kegiatan pagi yang wajib dilakukan. Kesimpulannya, solusi kedua untuk menjaga imunitas lansia adalah biasakan melakukan peregangan dan olahraga ringan di pagi hari. Tidak perlu lama, tidak perlu berat. Yang penting rutin, konsisten, dan dilakukan dengan hati gembira. Solusi berikutnya yang harus dilakukan lansia di pagi hari adalah minum air putih hangat setelah bangun tidur. Kebiasaan ini sering dianggap sepele, tetapi sebenarnya memiliki manfaat besar untuk tubuh, terutama bagi orang tua yang sistem tubuhnya sudah melambat. Ketika tidur selama 6 hingga 8 jam, tubuh kita sebenarnya mengalami proses dehidrasi. Cairan tubuh berkurang karena penguapan melalui kulit dan pernafasan. Apalagi pada lansia, rasa haus sering tidak terlalu terasa karena fungsi tubuh menurun. Akibatnya, mereka rentan kekurangan cairan tanpa sadar. Kekurangan cairan pada lansia bisa menyebabkan pusing, lemas, bahkan meningkatkan resiko infeksi saluran kemih. Menurut jurnal dari European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, lansia yang cukup minum air putih di pagi hari cenderung memiliki fungsi ginjal lebih baik dan lebih jarang mengalami konstipasi. Selain itu, air putih membantu membersihkan sisa metabolisme yang menumpuk selama tidur, sehingga tubuh menjadi lebih segar. Kenapa harus hangat? Air hangat membantu merelaksasi sistem pencernaan, melancarkan peredaran darah, dan memicu metabolisme tubuh bekerja lebih optimal. Di dalam budaya timur, khususnya di Jepang dan Tiongkok, minum air hangat di pagi hari sudah menjadi tradisi turun-temurun untuk menjaga kesehatan. Di Indonesia, kita bisa mempraktikkannya dengan sangat mudah. Setelah bangun tidur, ambil segelas air putih hangat. Minumlah perlahan, jangan terburu-buru. Rasakan bagaimana tubuh terasa lebih nyaman, tenggorokan lebih lega, dan pencernaan terasa lebih tenang. Banyak lansia yang terbiasa langsung minum kopi atau teh di pagi hari. Padahal, itu tidak salah. Tetapi, sebaiknya diawali dengan air putih hangat terlebih dahulu. Karena kopi dan teh mengandung kafein yang bersifat diuretik, artinya bisa mempercepat keluarnya cairan tubuh. Jadi, jika diminum tanpa diawali air putih, justru bisa menambah risiko dehidrasi. Minum air hangat juga membantu melancarkan buang air besar. Masalah sembelit adalah keluhan umum pada lansia, dan salah satu penyebabnya adalah kurang cairan. Dengan segelas air hangat setiap pagi, lambung dan usus terstimulasi untuk bekerja, sehingga pembuangan sisa makanan menjadi lebih lancar. Ada penelitian menarik dari Journal of Clinical Gastroenterology yang menyebutkan bahwa kebiasaan minum air hangat di pagi hari dapat mengurangi resiko dispepsia atau gangguan lambung pada orang tua. Ini artinya, tubuh tidak hanya lebih segar, tapi juga lebih terlindungi dari masalah pencernaan yang sering dikeluhkan lansia. Mari kita bayangkan seorang kakek berusia 75 tahun. Setiap pagi, ia bangun, berwudu, lalu duduk sambil menyeruput segelas air putih hangat. Tidak lama kemudian, tubuhnya terasa lebih bertenaga. Ia bisa berjalan keluar rumah dengan langkah lebih ringan. Sederhana sekali, tetapi manfaatnya luar biasa. Jadi, solusi ketiga untuk menjaga imunitas lansia adalah biasakan minum segelas air putih hangat setiap pagi setelah bangun tidur. Kegiatan berikutnya yang penting dilakukan adalah sarapan bergizi seimbang. Banyak lansia yang malas sarapan karena merasa tidak lapar atau bahkan takut berat badan naik. Padahal, sarapan adalah sumber energi utama setelah semalaman tubuh berpuasa. Tanpa sarapan, tubuh akan lemas, konsentrasi menurun, dan sistem imun menjadi rentan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sarapan bergizi seimbang adalah bagian penting dari pola makan sehat yang bisa mencegah penyakit degeneratif. Lansia yang rutin sarapan terbukti memiliki kadar gula darah lebih stabil dan lebih jarang mengalami kelelahan di siang hari. Sarapan lansia tidak harus rumit. Yang penting adalah memenuhi unsur gizi seimbang, karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Contoh sarapan sehat untuk lansia di Indonesia antara lain nasi merah atau roti gandum dengan lauk telur rebus dan sayuran rebus, bubur kacang hijau tanpa santan berlebihan, oatmeal dengan potongan buah segar, pisang, pepaya atau apel sebagai tambahan serat alami. Sarapan juga harus memperhatikan kebutuhan khusus lansia. Misalnya, jika ada riwayat hipertensi, sebaiknya batasi garam. Jika ada diabetes, hindari gula berlebihan. Kenapa sarapan penting untuk imunitas?
karena makanan adalah sumber energi untuk sel imun bekerja. Protein misalnya diperlukan untuk membentuk antibodi. Vitamin C dari buah segar membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Serat dari sayuran dan buah menjaga kesehatan usus, yang ternyata memiliki peran besar dalam sistem imun manusia. Ada penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition yang menunjukkan bahwa orang tua yang rutin sarapan memiliki tingkat konsentrasi dan mood lebih baik dibanding yang melewatkan sarapan. Bahkan, sarapan sehat terbukti bisa menurunkan resiko stroke pada lansia. Di Indonesia, kita sering melihat nenek atau kakek sarapan hanya dengan teh manis dan gorengan. Ini memang terasa enak, tetapi tidak ideal untuk kesehatan jangka panjang. Gorengan tinggi lemak trans dan bisa memperburuk kolesterol, sedangkan teh manis berlebihan bisa meningkatkan resiko diabetes. Maka, perlu perlahan mengubah kebiasaan ke arah yang lebih sehat. Bayangkan seorang nenek yang terbiasa sarapan dengan sepiring bubur kacang hijau hangat. Setelah sarapan, tubuhnya terasa lebih bertenaga, wajahnya lebih segar, dan ia siap melakukan aktivitas ringan sepanjang hari. Semua itu akan membantu menjaga imunitas tubuh agar tetap kuat. Jadi, solusi keempat adalah jangan pernah melewatkan sarapan bergizi seimbang setiap pagi. Kegiatan pagi yang sangat penting berikutnya adalah mengatur pernafasan dengan teknik relaksasi atau doa. Mengapa? Karena kesehatan tubuh sangat erat kaitannya dengan kesehatan pikiran. Stres adalah musuh besar sistem imun. Lansia yang sering cemas, murung, atau marah lebih rentan sakit. Bahkan menurut penelitian dari American Psychological Association, stres kronis bisa menurunkan respon imun tubuh hingga 50%. Di pagi hari, sebelum memulai aktivitas, sangat baik jika lansia meluangkan waktu 5 hingga 10 menit untuk latihan pernafasan. Caranya sederhana, duduk dengan nyaman, tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali. Latihan ini membantu menenangkan sistem syaraf, menurunkan tekanan darah, dan membuat pikiran lebih rileks. Selain pernafasan, doa dan zikir juga sangat penting. Lansia yang dekat dengan ibadah biasanya lebih tenang jiwanya. Hati yang tenang akan membuat tubuh lebih sehat. Bahkan dalam berbagai penelitian medis, aktivitas spiritual terbukti membantu menurunkan kadar hormon stres kortisol. Di Indonesia, banyak lansia yang setelah sholat subuh duduk di teras rumah, berzikir, membaca Al-Quran, atau sekedar menarik napas panjang sambil menikmati udara pagi. Aktivitas ini bukan hanya ibadah, tetapi juga terapi alami untuk jiwa. Dengan latihan pernafasan atau doa, tubuh lansia akan lebih siap menghadapi hari dengan pikiran jernih. Dan ketika pikiran jernih, imun tubuh pun ikut menguat. Maka solusi kelima adalah biasakan latihan pernafasan atau doa di pagi hari untuk menenangkan jiwa dan memperkuat imun tubuh. Solusi berikutnya adalah mengkonsumsi buah segar di pagi hari. Buah adalah sumber vitamin, mineral, dan antioksidan alami yang sangat dibutuhkan tubuh lansia. Vitamin C dalam buah seperti jeruk, jambu biji, pepaya, dan mangga terbukti meningkatkan produksi sel darah putih yang melawan infeksi. Antioksidan dalam buah juga berfungsi melawan radikal bebas yang menjadi penyebab penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, konsumsi buah dan sayur minimal 5 porsi per hari dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker hingga 30%. Untuk lansia, buah juga membantu melancarkan pencernaan. Serat alami dalam buah mencegah sembelit yang sering menjadi masalah di usia lanjut. Di Indonesia, buah segar sangat mudah didapat. Bahkan di pasar tradisional sekalipun, pepaya, pisang, dan semangka selalu tersedia. Tidak harus mahal, yang penting rutin dikonsumsi. Bayangkan seorang kakek yang setiap pagi makan 1 potong pepaya. Tubuhnya terasa lebih ringan, perutnya tidak mudah kembung, dan sistem imunnya lebih kuat menghadapi penyakit. Jadi, solusi keenam adalah konsumsi buah segar setiap pagi sebagai sumber vitamin dan antioksidan alami untuk tubuh lansia. Kegiatan penting berikutnya adalah menjaga kebersihan diri di pagi hari. Jangan dianggap remeh, karena kebersihan adalah pintu utama untuk mencegah penyakit. Lansia yang menjaga kebersihan diri mulai dari mandi pagi,
menggosok gigi, mencuci tangan, hingga mengganti pakaian bersih akan lebih terlindungi dari kuman dan bakteri. Menurut World Health Organization, kebersihan tangan saja bisa menurunkan risiko infeksi hingga 60%. Apalagi bagi lansia yang imunitasnya lebih lemah, menjaga kebersihan adalah hal mutlak. Di Indonesia, kebiasaan mandi pagi sering diabaikan oleh lansia, terutama yang sudah tidak aktif bekerja. Padahal, mandi pagi bukan hanya membersihkan tubuh, tetapi juga menyegarkan pikiran. Air yang menyentuh kulit akan merangsang sirkulasi darah, sehingga tubuh terasa lebih segar. Selain mandi, kebersihan mulut juga penting. Lansia yang tidak rajin menggosok gigi berisiko terkena infeksi gusi dan gigi ompong. Kondisi ini bisa mengganggu nutrisi karena makanan tidak bisa dikunyah dengan baik. Dengan kebersihan diri yang terjaga, lansia akan lebih nyaman, lebih percaya diri, dan lebih sehat. Jadi, solusi ketujuh adalah selalu jaga kebersihan diri setiap pagi untuk melindungi tubuh dari penyakit. Solusi selanjutnya adalah berinteraksi dengan keluarga atau tetangga di pagi hari. Interaksi sosial ternyata punya peran besar terhadap sistem imun. Lansia yang hidup dalam kesepian cenderung lebih mudah sakit. Penelitian dari University of California menyebutkan bahwa kesepian meningkatkan risiko kematian dini setara dengan merokok 15 batang sehari. Di Indonesia, budaya gotong royong dan kebersamaan masih sangat kuat. Lansia bisa memanfaatkannya dengan berbincang sebentar bersama anak, cucu, atau tetangga di pagi hari. Hanya sekedar saling menyapa sudah bisa membuat hati lebih bahagia. Kebahagiaan ini berpengaruh langsung pada imun tubuh. Hormon endorfin meningkat, stres berkurang, dan tubuh lebih tahan terhadap penyakit. Maka, solusi ke-8 adalah jadikan pagi hari sebagai waktu untuk berinteraksi, menyapa, dan berbagi cerita dengan orang terdekat. Kegiatan berikutnya yang tidak kalah penting adalah menetapkan tujuan kecil setiap pagi. Lansia yang memiliki tujuan hidup akan lebih bersemangat dan lebih sehat. Menurut penelitian dalam Journal of Gerontology, orang tua yang masih memiliki rutinitas atau tujuan sederhana setiap hari memiliki resiko depresi lebih rendah dan daya tahan tubuh lebih kuat. Tujuan kecil bisa sangat sederhana. Misalnya, hari ini ingin menyiram bunga. Hari ini ingin berjalan 10 menit. Atau hari ini ingin membaca 1 halaman buku. Hal-hal kecil seperti ini membuat otak tetap aktif, hati lebih bahagia, dan tubuh ikut sehat. Bayangkan, seorang nenek yang setiap pagi berkata dalam hati, "Hari ini, aku ingin menanam 1 pohon cabai." Ketika tujuan itu tercapai, ia merasa bangga, merasa hidupnya masih berarti. Dan rasa bahagia ini adalah vitamin terbaik untuk imun tubuh. Jadi, solusi ke-9 adalah tetapkan tujuan kecil setiap pagi, agar hidup lebih semangat dan tubuh tetap sehat. Solusi terakhir yang tidak kalah penting adalah tidur yang cukup di malam hari sebelum memasuki pagi, lalu disambung dengan rutinitas sehat di pagi hari. Tidur cukup adalah fondasi utama kesehatan lansia. Menurut National Sleep Foundation, lansia membutuhkan tidur 7 hingga 8 jam per malam. Tidur yang cukup membantu tubuh memperbaiki sel-sel rusak, mengatur hormon, dan memperkuat imunitas. Sayangnya, banyak lansia yang mengalami insomnia atau gangguan tidur. Akibatnya, tubuh lelah, pikiran kacau, dan daya tahan tubuh menurun. Maka dari itu, penting untuk menjaga kualitas tidur, seperti dengan berdoa sebelum tidur, mengurangi kafein sore hari, dan menjaga suasana kamar tetap tenang. Jika tidur malam terpenuhi, pagi hari akan terasa lebih segar. Semua kegiatan yang sudah kita bahas sebelumnya, berjemur, olahraga ringan, minum air hangat, sarapan sehat seimbang, konsumsi buah, menjaga kebersihan diri, berinteraksi, hingga menetapkan tujuan kecil, akan lebih mudah dilakukan jika tubuh beristirahat dengan baik. Kesimpulannya, untuk menjaga imunitas tubuh lansia agar terhindar dari penyakit, 5 kegiatan utama di pagi hari yang wajib dilakukan adalah berjemur di bawah sinar matahari, olahraga ringan atau peregangan, minum air hangat setelah bangun tidur, sarapan bergizi seimbang,
melakukan relaksasi atau doa. Ditambah dengan 4 kegiatan pendukung, konsumsi buah segar, menjaga kebersihan diri, berinteraksi sosial dan menetapkan tujuan kecil. Lalu ditutup dengan solusi terakhir, tidur yang cukup di malam hari. Semua kegiatan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Lansia yang konsisten menjalankan rutinitas sehat setiap pagi akan lebih bugar, lebih bahagia, dan lebih terlindungi dari penyakit. Nasihat saya untuk Bapak, Ibu, dan semua yang mendengar, jangan pernah menunda kesehatan. Karena kesehatan adalah nikmat terbesar yang sering kita lupakan. Mulailah dari kebiasaan kecil, terutama di pagi hari. Insya Allah, tubuh akan lebih kuat, hidup lebih bahagia, dan masa tua terasa lebih indah.